حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang tidak paham bagi orang Islam bahwa kita itu beriman kepada Allah tentang 6 hal. Kalau diulangi lagi, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarihi. Nanti yang kita ambil yang terakhir ini. Iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasulullah, hari akhir, dan yang kita bahas yang terakhir. Beriman kepada takdir Allah, baik yang dirasakan oleh manusia baik maupun dirasakan oleh manusia tidak baik. Wabil qadari khairihi wa syarrihi. Itu apa maksudnya? Itu manusia yang merasakan. Panjenengan saya, Allah punya perbuatan begini, ditimpakan kepada makhluknya termasuk kita sebagai manusia. Nah, ini kadangkala dirasakan baik dan tidak baik, enak, tidak enak, senang dan susah. Yang menjadi bahasan, apakah keputusannya Allah yang ditimpakan kepada manusia itu ada yang salah? Jawabannya, enggak. Ini kunci Pak, begitu itu. Nah, kalau keputusannya Allah yang ditimpakan kepada manusia itu salah, yang merevisi siapa? Ada. Makanya yang dimaksudkan dirasakan manusia baik atau tidak baik, enak atau tidak enak, itu manusianya. Tapi ketetapan Allah tetap saja tidak ada yang salah, semuanya baik. Makanya nanti ada pembahasan orang tidak boleh suudon kepada Allah, berprasangka jelek. Itu kalau jenengan hubungan dengan penjelasan mengenai al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang baik. Itu sebutannya saja di Quran nama-nama Allah yang baik. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Nah, penjelasannya berkaitan dengan Asmaul Husna. Insya Allah ada 3, tapi kita ambil 1 saja. Apa? Ya. A'lam wa awsaf wa a'mal. Nama, sifat, dan perbuatan sama. Kalau Allah. Jadi kalau semua nama-nama Allah itu baik, berarti sifat Allah baik. Perbuatan Allah baik. Beda dengan namanya manusia. Orang berikhtiar memberi nama putra-putrinya menjadi nama yang baik. Apakah sifatnya juga sama identik dengan namanya tadi? Belum tentu.
Tapi boleh diberi nama bahasa Arab soleh, maksudnya supaya soleh. Ya, Abdul Latif supaya dia punya sebagai hamba Allah yang maha lembut, supaya dia punya karakter yang bagus, yang indah. Tapi juga belum tentu. Pakai coro Jawa, selamat, apa selamat terus? Enggak. Mulya, apa mulia terus? Mulya saja maksudnya ya. Enggak. Jadi Asmaul Husna tadi penjelasannya secara sederhana, nama Allah, a'lam, simbol, nama, sebutan, itu sama dengan sifat, sama dengan perbuatan. Kalau sama dengan perbuatan, nah seperti tadi, nyambung di iman kepada yang takdirnya Allah tadi. Ketika kita bicara takdirnya Allah, nyambung dengan penjelasan Asmaul Husna. Dua tidak saya terangkan tentang Asmaul Husna supaya nggak terlalu panjang. Nah, sekarang tauhidnya. Oleh karena itu, manusia itu menerima apa saja. Tidak boleh orang itu menyesali, tidak boleh orang itu bereaksi dalam arti negatif, tidak boleh orang itu melafalkan lafal-lafal yang terindikasi menentang Allah. Nah, saya ulangi, tidak boleh orang itu suudon, tidak boleh orang itu punya lafal-lafal yang dikeluarkan, ya itu terindikasi menentang apa yang dikehendaki oleh Allah. Pertanyaannya, lafal apa di tauhid dibahas? Kalau pakai bahasa Arab, lafal itu bunyinya lau. Apa Pak? Lau. Bahasa Indonesianya? Andai kata. Andai kata. Itu dibahas di tauhid. Seandainya, seumpama. Nah, saya menemukan di kitab tauhid Al-Qaulul Mufid itu, penggunaan kata-kata lau saya tulis di HP saya, ada macam-macam. Nanti jenengan yang merasakan itu. Pertama, al-awwal an tusta'mala fil i'tiradi anis syar'i wa hadza haram. Kata-kata lau, kalimat andai kata dalam bahasa Indonesia itu digunakan untuk menentang syariatnya Allah. Saya ulangi, lau, andai kata, seandainya digunakan untuk menentang syariat. Syariat yang mana Pak? Oh, macam-macam. Berkaitan dengan ibadahnya seseorang, berkaitan dengan safarnya seseorang, perginya seseorang haji atau umrah, atau perginya orang ke medan peperangan, dan itu perintah agama, dan itu syariat. Berkaitan dengan orang mengeluarkan harta benda sekian banyaknya, dan itu perintah syariat. Tapi kemudian disesali, digunakan, padahal itu perintah syariat tadi, dengan ungkapan lau, seandainya. Contoh, apakah Nabi itu pernah berperang? Jawabannya, iya. Yang paling spektakuler umat Islam zaman Rasulullah kalah, kemudian di antara para sahabatnya Rasulullah menjadi syuhada, sampai sekarang kuburannya masih ada dan diabadikan, walaupun itu bukan syariat, kuburan biasa, tapi oleh orang boleh berziarah di situ. Itu perang apa? Perang Uhud. Uhud. Sedikit cuplikan berkaitan dengan itu. Ketika berangkat perang Uhud itu, sebagian orang-orang munafik gembosi supaya Nabi tidak dibantu. Lalu sebagian pulang. Orang-orang ini memprovokasi teman-temannya yang lain.
supaya tidak ikut. Itu satu poin. Poin berikutnya, 50 para penembak jitu, pakai bahasa sekarang, para sniper, kemana? Disuruh naik di gunung. Tapi 40 di antara 50 itu turun. Pikirannya karena sudah menang. Memang di awal-awal peperangan itu menang. Perang itu face to face kan, tidak seperti sekarang. Ternyata ketika ada sahabatnya yang wafat menjadi syuhada, Uhud, nah ini disesali. Padahal ini perintah. Padahal ini syariat. Padahal ini dikawal sendiri oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, peristiwa orang menggunakan kata-kata lau tadi oleh penulis kitab Tauhid dimasukkan ini adalah hukumnya haram. Mengapa? Dia mereaksi apa yang Allah tetapkan di syariat, tetapi dalam melaksanakan syariat perang tadi ada risiko. Apa risikonya tadi, Pak? Mati, dibunuh. Nah, jenengan bisa buka surat Alu Imran ayat 168. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Surat Alu Imran ayat 168. Mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya. Itu orang tidak ikut perang, dia cuma duduk saja, ya, malah memprovokasi teman-temannya supaya tidak membantu Nabi Muhammad. Apa kata-katanya dia? Dan mereka duduk tidak pergi berperang. Terus? Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak akan terbunuh. Ya. Di situ ada kata-kata lau. Seandainya. Itu kalau pakai bahasa Surabayaan jenengan. Ya, itu gampang dimengerti, sederhana saja. Mau gak melok perang ngono lah gak mati ya. Gak melok perang ngono. Nah, saya tanya Pak, yang mirip-mirip dengan begitu kira-kira ada orang ngomong gitu enggak kira-kira? Banyak. Banyak apa sedikit? Banyak. Jangan-jangan termasuk kita. Ini namanya al-i'tiradu anis syar'i. Syariatnya Allah yang dijalani oleh Nabi dan para sahabat berisiko seperti itu, lalu disesali dengan lau atau una ma kutilu. Sekarang saya tanya, pakai akal ya, akal. Andai kata betul-betul tidak ikut perang, hanya duduk saja seperti teman-teman yang munafik, terbunuh apa enggak? Akal. Jawabannya iya apa tidak? Ya tidak, wong duduk saja kok. Tapi ini bukan akal. Peristiwa ini sudah terjadi. Nah, orang haji, orang umroh, orang apa saja. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Entah tahun berapa itu terjadi, ada peristiwa di haji itu terowongan apa? Mina. Bapak-bapak yang ingat itu. Terowongan Mina. Ya sudah, selesai. Tapi ini orang munafik lau atau ma kutilu. Berikutnya terjemahnya, qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Monggo. Katakanlah, segala kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Ya, tentu saja tidak bisa. Jadi jenengan sudah menyimpan kalimat lau tadi dipakai untuk menentang dari syariat. Nggak terasa orangnya. Mana saya nggak menentang. Ya tapi ucapannya sampean ini ketentuannya Allah terus kamu sesali dengan cara begitu itu berarti menentang syariatnya Allah. Bahasa kitabnya al-i'tiradu anis syar'i. Menentang syariatnya Allah. Satu ya. Dua.
Antustamala fil itiradi anil qadar. Ini agak beda lagi. Dipakai untuk menentang takdirnya Allah. Wahada haramun aidan. Itu hukumnya juga tidak boleh. Lafal-lafal yang dikeluarkan dari lisannya orang yang sudah bersyahadat tentang Allah dan tentang Rasulullah terindikasi untuk apa? Menentang takdirnya Allah. Ketentuan. Nah, begitu ya. Penjelasannya fa innahu lam yardha billahi rabban. Orang yang menentang takdirnya Allah menggunakan kata-kata lau, nanti ada contohnya. Itu diarti orang itu tidak ridha kalau Allah sebagai yang menentukan, yang mengatur sebagai Rabban. Wa man lam yardha billahi rabban fa innahu lam tuhaqqiq tauhid ar-rububiyah. Jadi penjelasannya di dalam kitab itu siapa yang tidak ridha Allah sebagai Tuhan, sebagai pencipta, sebagai pengatur, sebagai penentu, berarti dia mengingkari rububiyahnya. Rububiyahnya Allah. Jadi Allah itu ada istilah rububiyahnya yang mengatur, uluhiyahnya yang disembah. Di situ, ya. Nah, begitu, ya. Nah, sekarang saya beri contoh. Bapak-bapak dan kita semuanya kalau setiap hari mengikuti radio. Di Surabaya ini ada radio yang setiap saat menginformasikan perkembangan yang ada di masyarakat. Ya variasi programnya macam-macam. Ya. Itu seringkali di mobil saya mendengarkan ada peristiwa-peristiwa. Kejadian di sini, kejadian di sini, kejadian di sini. Coba saya tanya di antara kita yang tahu. Yang paling sering kejadian apa? Di Surabaya dan sekitarnya. Pencurian apa? Motor. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi. Ada enggak kemungkinan kejadian seorang A, seorang B, mohon maaf ini bukan siapa-siapa, kemudian dia naik motor, entah terjadi bagaimana kejadiannya tadi, tiba-tiba meninggal dalam perjalanan karena kecelakaan. Ya, itu sering kita dengarkan. Hampir semua supir-supir semuanya driver itu mendengarkan itu peristiwa ini. Ya, di radio itu acaranya macam-macam. Rasanya kalau tidak mendengar radio itu adalah kita tidak dapat informasi saat itu. Pertanyaannya, radio apa itu? SAS. Suara Surabaya. Semua orang ngerti. Apa hubungannya dengan ini? Hubungannya dengan ini informasi kalau terjadi. Itu dalam pandangan sudut kita adalah takdirnya Allah. Tadi saya buatkan ilustrasi, mudah-mudahan ini bukan siapa-siapa. Seorang A naik motor hari ini pergi, ternyata ada kejadian di jalan raya, naudzubillah min dzalik, meninggal. Nah itu loh kemudian kadang-kala orang bereaksi. Sudah tak larang tadi jangan pergi hari ini. Wong masih ada tugas. Sudah saya larang tapi jangan naik motor sendiri, pakai mobil saja nunggu sama teman. Kira-kira model-model begitu ada enggak Pak? Ya? Ada. Ada. Itu dalam sisi pandangan akidah namanya al-i'tiradu anil qadar. Takdirnya Allah itu direaksi dengan cara begitu. Nah, itu namanya al-alfadz asyirkiyah. Lafal-lafal yang kandungannya bisa terindikasi orang itu kesyirikan. Ya. Penjelasannya di dalam kitab itu merujuk pada surat Al-Imran ayat 156. Kalau tadi 160 berapa tadi? 68, ini 156. Yang dipanggil orang yang beriman. Maka lafalnya, ucapannya orang beriman jangan seperti orang yang tidak beriman. Surat Al-Imran ayat 156. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa bahasa Indonesianya? Hai orang yang beriman. La takunu kalladzina kafaru.
Janganlah kamu seperti orang-orang kafir. Wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan Yang mengatakan kepada saudara-saudaranya apabila mereka mengadakan di bumi atau berperang. ketika mereka temannya tadi mengadakan perjalanan, melakukan safar, melakukan perjalanan, atau temannya tadi pergi berperang, tapi ternyata ada sesuatu yang tidak diinginkan, apa omongannya dia? Sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Ini kelihatannya sepele. Dan orang melihat seolah-olah nggak ada apa-apa dengan ucapan itu. Tapi oleh penulis kitab Tauhid ini dimasukkan orang ini termasuk menentang takdirnya siapa? Allah. Kalau diterjemahkan dengan bahasa yang sederhana, hei orang beriman, janganlah kamu seperti orang kafir. Ketika sahabatnya itu melakukan safar, perjalanan, bepergian, atau temannya itu melakukan peperangan, terus ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, ya, lalu mereka ngomong laukanu indana ma matu wa ma qutilu. Andai kata mereka itu di sini saja, tentu saja tidak terbunuh dan tidak meninggal. Coba saya beri contoh yang agak berbeda. Mungkin enggak Pak, di satu gedung yang mewah, orang berpesta pora, makan seenaknya dan sebagainya, sama keluarga dan sebagainya. Tiba-tiba ada satu di antara sekian puluh atau sekian ratus orang itu turun dari gedung itu keluar, entah keperluannya apa. Kemudian orang itu nyebrang jalan yang kira cuma 3 meter nyebrang jalan. Tiba-tiba dari arah yang sana ada anak naik motor dengan kencangnya sekali. Lalu orang yang nyebrang jalan yang enak-enak di dalam gedung tadi turun, ketabrak motor itu tadi. Lalu ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Pertanyaannya, ada enggak orang yang di gedung itu kemudian tadi ngomong, wong tadi lo enak-enak di sini, mengapa pakai apa? Turun. Turun. Misalnya enggak turun, Gak mati. enggak nyebrang jalan. Padahal dalam iman kita, orang itu akan didekatkan ke arah di mana orang itu akan ditentukan kematiannya. Kalau ternyata kematiannya di pojok sana, ya orang itu diarahkan ke sana sama Allah. Diarahkan ke sana. Itu omongannya wong Jawa bisa begini. Wah, ternyata dia itu pergi ke tempat sana, apa? Setor Nyawa. Benar Pak. Saya beri contoh. Ini peristiwa yang sebenarnya, tapi sudah sekian tahun yang lalu. Mudah-mudahan saya ceritakan kembali ini sebagai doa kepada yang dipundhut sama Allah yang wafat dan menguatkan iman keluarga yang ditinggalkan. Ada anak muda, mulai kecil tentu saja digadang-gadang sama anaknya, sama orang tuanya, dikudang-kudang, ya. Sakit ya diobatkan, sekolah diantarkan dan sebagainya, dibiayai lah. Sampai lulus S1 dari perguruan tinggi di Indonesia yang bergengsi. Pikirannya orang tua, karena orang tuanya secara zahir itu mampu secara ekonomi dan status sosialnya tinggi, punya jabatan di pemerintahan, dia berinisiatif mengajak anaknya ke luar negeri mau disekolahkan S2. Boleh apa tidak? Pernah terjadi nggak itu Pak, peristiwa itu? Ya. Pernah. Ini tak ceritakan, tadi saya katakan bukan untuk niyaha, meratapi enggak. Tapi mendoakan kepada yang bersangkutan. Dan sekaligus mendoakan yang ditinggal mudah-mudahan diberi kekuatan iman sama Allah. Kita bisa bayangkan, punya anak laki satu itu tadi. Secara ekonomi berada. Status sosialnya tinggi. Tapi diuji Allah dengan cara begitu. Diajaklah ke luar negeri, anak itu dicarikan tempat belajar yang representatif, yang bagus, yang bergengsi. Tiba-tiba anak itu apa? Tanpa sepengetahuan orang tuanya.
Ya gak meninggal dulu. Ada apa yang dilakukan? Renang. Renang di sungai. Siapa yang menyuruh? Itu loh. Padahal anak ini menurut berita yang kita baca punya sertifikat apa? Diving. Penyelam. Menyelam. Tapi Allah punya kehendak beda. Masya Allah. Ternyata tauhid itu, syahadatnya dengan dan saya, itu bisa dipakai terapi seseorang supaya tidak terlalu kacau pikirannya. Menghadapi peristiwa-peristiwa yang seperti itu tadi. Sudah nyata-nyata anak ini mandi dengan nikmatnya, entah beberapa menit setelah itu atau apa peristiwanya, qadarallah, Allah mentakdirkan hanyut, meninggal. Beberapa hari kemudian baru ketemu. Saya tanya dengan yang hadir, dirasakan oleh keluarganya enak nggak Pak? Tidak enak. Nggak enak, betul. Jangan jawab nggak enak itu benar. Maka beriman kepada takdirnya Allah, baik yang dirasakan enak maupun Tidak enak. enak. Itu manusia yang merasakan. Tapi apakah Allah salah mewafatkan seseorang anak muda itu dengan cara begitu tadi? Salah nggak Allah? Enggak. Tidak. Nah, maka tidak boleh suudzon. Inilah saya dan kita semuanya itu, umat Islam itu diarahkan begitu. Coba tidak punya itu, waduh, macam-macam yang dilakukan. Itu namanya al-i'tiradu anil qadar. Menentang takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pikirannya tidak ada apa-apa dengan ucapan itu. Tapi itu nabrak keyakinannya sendiri. La ilaha illallah itu. Maka surat Al-Imran tadi, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim. Hai orang beriman, janganlah kamu seperti orang kafir ketika sahabatnya melakukan perjalanan atau safar di muka bumi atau mereka itu pergi berperang lalu ngomongnya laukanu indana ma matu wa ma kutilu. Wah, andai kata tadi di sini saja tidak mati dan tidak terbunuh. Jangan pakai akal, pakai iman. Saya tanya dengan andai kata orang kampung se-RT ya, itu ngomong begitu semuanya yang sudah ditetapkan oleh Allah wafat bisa hidup lagi enggak? Enggak bisa. Ya enggak bisa. Terus kalau begitu untuk apa ucapan itu tadi? Nah, di situ. Kecil-kecilan saya pernah mengalami itu, Pak. Tapi saya ceritakan dengan maksud sharing aja, bukan untuk apa-apa. Anak saya kuliah di Jakarta, Fakultas Psikologi di UI. Wes bercapek-capek saya dan ibunya membiayai ini itu dan sebagainya, tiba-tiba sudah lulus di wisuda dapat ijazah. Ijazahnya asli. Ya. Di wisuda kan ada. Dibawa pulang. Ijazah itu berumur 1 bulan di rumah, difotokopi sama anak saya, mau dibalik ke sana untuk legalisir mau sekolah lagi S2. Naik KRL, ya, turun dari kereta api, naik ke Depok itu KRL, hitungan menit tasnya hilang, saat dokumentasinya semuanya, ijazahnya asli hilang. Pagi-pagi telepon saya di rumah sepanjang. Sebenarnya saya tahu ada begini, tapi saya harus mengendalikan ini, lisan saya. Itu kamu taruh mana, di mana, andai kata kamu pegang saja coba. Misalkan saya ngomong gitu, tapi saya tidak ngomong gitu. Ini sepertinya mau berontak, tapi kan ada ini tadi. Ya sudah, nggak apa-apa. Ini nadanya diturun, ya sudah nggak apa-apa. Beda dengan yang di sini, Pak. Artinya ini kemerungsung jadi wong Jawa. Salahmu ini itu dan sebagainya. Sepertinya begitu. Tapi ini lesanya enggak apa-apa wis, cuma ijazah saja kok.
Kamu lapor polisi nanti diganti surat keterangan kehilangan, itu sampaikan ke fakultas nanti diganti surat keterangan yang nilainya sama dengan ijazah. Karena ijazah itu ketika rusak, ketika hilang tidak bisa dicetak ulang, tidak bisa. Tidak bisa, tidak boleh. Pasti palsu kalau dicetak ulang. Tidak asli itu maksudnya. Kecuali kalau dicetak di pasar mana. Ya, itu. Tidak bisa. Akhirnya dia minta surat keterangan, disampaikan ke fakultas, dapat surat selembar, kertas biasa sebagai pengganti ijazah yang hilang, nomor serinya sekian, 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 sekian. Ya sudah. Itu kecil-kecilan, jangan belajar dari peristiwa-peristiwa yang begitu. Nah, yang saya ceritakan di sini tadi pakai dalil tadi peristiwa besar menyangkut kehidupan manusia. Dengan beli HP, harganya 5 juta, tiba-tiba sama cucunya, sama anaknya dipakai mainan, diumbah. Ngerti maksudnya? Itu kira-kira diapakan anaknya tadi, Pak? Kalau dicetot bisa balik lagi nggak HP-nya? Nggak bisa, Pak. Udah biarin aja. Nah, nanti lain kali dikasih edukasi. Entah betul, entah enggak, saya boleh cerita ini Pak ya. Itu pernah ditulis di WA grup, entah tahun berapa. Seorang yang profesional, rumah tangga muda, punya anak satu perempuan cantik. Bapaknya beli mobil, harganya mahal sekali. Karena belum ada plat nomornya, belum dipakai. Anaknya TK, perempuan. Yang ngomong adalah pembantunya di rumah. Karena bapak ibunya profesional bekerja. Apa yang dilakukan anaknya, Pak? Itu pernah ditulis. Entah benar kejadian di mana, enggak tahu saya. Ambil paku digambari, Pak. Keliling mobil tadi. Gambarnya dia, gambarnya papanya, mamanya, ini papa, ini mama, ini dede, terus. Orang tuanya datang. Kira-kira marah enggak? Kata tulisan itu marah. Dengan sekerasnya tangannya yang gambar tadi tutup sama penggaris. Mana tadi yang gambar tadi? Kamu enggak ngerti ini mobil mahal. Kerjamu apa saja? Pembantunya digitukan. Qadarullah, diperiksakan ke Pak dokter, tidak sembuh, besoknya lagi periksa lagi tidak sembuh, karena emosinya luar biasa, tiba-tiba keputusannya Pak dokter, jaringannya ini sudah rusak semuanya, tangannya diapakan? Amputasi. Ketika anak itu sudah SD, makan-makan bersama keluarga, Pak, kembalikan tanganku, nanti saat aku berjanji tidak oret-oret lagi. Apa kira-kira, Pak? Jika itu kejadian yang sebenarnya, ini cerminan dari orang yang tidak paham itu tadi. Apa susahnya wong ini sudah dioret-oret kok. Oh, anak pinter digendong-gendong enggak apa-apa sayang, kan cuma begini aja. Nanti di kompon, di bengkel itu sudah selesai, enggak apa-apa, wong ini duniawi saja kok. Nah, udah terjadi masalahnya. Mau dimarahi yang nggak bisa balik lagi, apalagi tindakan fisik kayak itu tadi. Nggak bisa. Inilah iman kita kepada Allah. Sehingga kalimat lau itu tadi dipakai sebagai al-i'tiradu anil qadar. Menentang takdirnya siapa? Allah. Wes, jangan salah paham, sekarang saya lanjutkan yang ketiga. Yang pertama tadi kata-kata lau dipakai apa tadi Pak? Syariat. Menentang apa? Syariat. Syariat. Yang kedua dipakai menentang apa? Takdir. Takdir. Yang ketiga dipakai tusta'malin nadam wa hadza haramun aidan. Untuk menyesali sesuatu yang dia ikhtiarkan sendiri. Ya.
Saya ulangi, untuk menyesali sesuatu yang dia ikhtiarkan sendiri tapi hasilnya tidak seperti apa yang ia harapkan. Ini penjelasannya ada di hadis, Pak. Dalam hadis ya diterangkan riwayat Imam Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, hadis nomor 2664 Imam Muslim ya. Nah, ini jenengan dan saya minta tolong dibantu saya untuk ikut memikirkan makna dari hadis ini. Saya mulai dari awal. Nabi Muhammad SAW dawuh, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Separuh dulu ya. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Pertanyaan saya, kuat apanya? Nanti tak kasih jawaban dua, pilih satu di antara dua. Saya ulangi, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Walaupun kedua-duanya ada kebaikannya. Pertanyaan saya tadi, kuat apanya? Tak kasih dua opsi jawaban. A, kuat imannya saja, hadis itu tadi. B, kuat imannya, kuat ekonominya, kuat kesehatannya, kuat jaringannya, kuat manajemennya, kuat politiknya. Hadis tadi maknanya A apa B? B. Terserah sampean, saya cuma tanya toh. Jawabannya B. B. Saya boleh berbeda pendapat dengan panjenengan? Boleh. Di hadis maknanya A. Jangan direaksi dulu. Pak Ustadz, kalau begitu orang Islam tidak butuh, tidak perlu, kuat ekonominya, kuat ininya, macam-macam. Jawabannya butuh. Sangat butuh. Tapi kebutuhan umat Islam dan pengertian umat Islam kuat ekonominya, kuat politiknya, kuat jaringannya, kuat organisasinya, tanpa hadis sudah mengerti. Saya ulangi dengan kata yang berbeda. Apakah orang kafir di dalam perjuangan itu butuh dana yang kuat, butuh manajemen yang bagus, butuh ini, butuh itu? Ngerti nggak? Orang kafir itu kalau perjuangan butuh kekuatan itu semuanya. Jawabannya? Ngerti. Ngerti. Dari mana? Padahal dia nggak ngerti hadis. Akal, ilmu, dan pikiran. Jadi mestinya umat Islam itu kuat ekonominya, kuat kesehatannya, kuat manajemennya, kuat jaringannya, kuat politiknya, tanpa hadis sudah mengerti. Bahwa berjuang itu perlu itu. Tetapi Nabi mengatakan orang mukmin yang kuat itu lebih baik. Kuat imannya saja. Tapi jangan punya kesimpulan, loh Pak Ustadz kalau begitu nggak perlu kuat ekonominya. Ya kuat perlu, tanpa hadis sudah mengerti. Makanya tak kasih perbandingan orang kafir tadi. Dia tidak ngerti hadis, tapi ngerti bahwa perjuangan dengan butuh kekuatan macam-macam itu penting. Nah, walaupun kedua-duanya ada kebaikannya. Tapi di bagian awal ini nggak ada hubungannya dengan judul ini, Pak. Cuma itu lengkapnya hadis. Kedua-duanya ada kebaikannya bagaimana? Orang mukmin yang kuat imannya lebih baik daripada orang mukmin yang apa? Lemah. Orang mukmin yang imannya lemah lebih baik dari siapa? Orang kafir. Kalau imannya lemah ada kemungkinan masih bisa naik nggak posisi gimana? Apa namanya imannya menjadi kuat? Masih ada. Masih. Contohnya kalau Ramadan kira-kira grafiknya naik nggak Pak? Iman. Ramadan. Naik. Ini nggak Ramadan apa? Fluktuasi naik turun. Ya. Nah, bukan itu yang kita bahas, cuma ini bagian awal dari hadis supaya nututi waktunya. Nah, yang dipakai kalimat lau dipakai untuk menentang menyesali tadi, kata Nabi, ya. Terusnya dari hadis tadi, ikhris alama yanfa'uka. Ini Pak, kalau orang mau melakukan tindakan sesuatu dimulai dari ini kata Nabi. Satu, ikhris alama yanfa'uka. Yang bermanfaat kamu ikhtiarkan.
kamu upayakan. 2, wasta'in billah, minta pertolongan sama Allah. 3, wala ta'jizan atau wala ta'jas, jangan merasa tidak mampu. Oh, orang Islam itu dimotivasi oleh Nabi supaya 3 kekuatan ini disinergikan. Jawabannya apa? Ya. Ya. Yang bermanfaat kamu lakukan, tapi jangan lupa munajat minta tolong sama Allah. Yang ketiga, jangan pesimis. Ilustrasinya begini. Orang punya modal 1 miliar, misalkan begitu. Ini saya nanti balik ke hadis yang dipakai tadi. Punya modal 1 miliar. Dipakai apa ini ya? Orang bisa menganalisa, bisa mengangan-angan. Oh, mau saya pakai bisnis di bidang ini, menentukan. Dipelajari. ABCD-nya dipelajari, pasarnya dipelajari, barang yang akan dijual dipelajari, proses mendatangkan barang, biayanya berapa, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini namanya sesuatu yang bermanfaat. Pelajari, Mas. Nah, gitu loh, sama dengan begitu. Itu kalau bisnis. Ya. Sudah mau menanam modal senilai 1 miliar tadi. Silakan dipelajari, buat gambar, buat perhitungan, tanya sama ahlinya. Ya. Oh iya, mari ngono buyar. Ya. Pelajari, Mas. Yang kedua, minta tolong sama Allah. Teori yang mempelajari ini tidak semuanya pasti sukses. Yang ketiga, jangan merasa pesimis, optimis. Kata Nabi berikutnya, fa in asabaka syai'un, kalau kemudian kamu ditimpa kegagalan, perhitungannya sudah matang, di atas kertas pasti sukses. Sudah munajat sama Allah. Fa in asabaka syai'un, kalau kamu ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan atau gagal, fala taqul lau inni fa'altu kadza wa kadza kana kadza wa kadza. Janganlah kamu mengatakan, wah andai kata dulu saya tidak invest di bidang ini. Itu loh maksud saya. Ini sudah dilakoni, sudah dijalani, teorinya sudah dipelajari semuanya, perhitungannya tidak mungkin rugi, tapi ternyata di dalam perjalanannya begitu. Maka janganlah mengatakan andai kata dulu 1 miliar tidak diinvestkan bidang ini. Nah, mengapa tidak boleh? Walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Katakan saja ini semuanya sudah ditakdirkan Allah. Karena sudah terjadi. Fa inna lau taftahu amala syaitan, karena ucapan lau itu andai kata seandainya itu bisa memasukkan provokasinya. Anda tidak percaya sama takdirnya Allah. Itu namanya tamanni, mengangan-angan sesuatu yang apa tadi? An-nadam, menyesali sesuatu yang dia lakukan tadi. Wallahu a'lam. Inilah variasinya dari makna dari 2 kalimat syahadat. Terutama yang pertama tentang Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.